Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul wajah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di sholat Jum'ah ya. Af'alul makmumin halal khutbah. Nah, kalau kemarin itu persiapan sebelum berangkat. Nah, terus ini persiapan ketika mau berangkat. Maka yang pertama at-tabkir ilal masjid. Dianjurkan berangkat Jumatan itu awal. Bahasa orang Jawa gasik. Jumatan mangkat gasik gitu ya. Tapi Jumatan mangkat gasik itu baru berlaku di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Jadi di Masjid Al-Haram itu berangkat Jumatan kok setengah 11, itu carry Pak. Ya kemarin saya berangkat setengah 11 karena nunggu ada orang sepuh, ada yang ini gitu toh. Ono sing satu durung rampung dan seterusnya sehingga setengah 11 saya baru berangkat akhir bertiga. Itu jalan terus nggak boleh berhenti kecuali sudah azan, khotib naik mimbar baru boleh berhenti. Jadi puter terus di masjid itu diputer terus itu. Jadi kayak sini jalan sampai Pedurungan. Ya, padahal setengah 11 itu ya. Kalau di masjid kita setengah 11 berangkat kan urung ono wong. Ya. Padahal dianjurkan tabkir. Tabkir itu awal ya. Awal. Lebih awal daripada yang lain ya. Kemudian ketika awal wadunun atau wadunu minal imam, duduk di baris paling depan, berangkatnya awal,
duduk di baris paling depan mendekat imam. Ini merupakan keutamaan tersendiri. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, "Idza kana yaumul jumu'ati ala kulli idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min ababil masjid malaikatun." Ya. Ketika hari Jumat, maka setiap pintu masjid itu ada malaikatnya. Setiap di pintu masjid, pintu masuk itu ada malaikatnya. Ngapain malaikat itu? Yaktubun. Malaikat itu mengabsen, mencatat. Al-awal fal-awal. Siapa yang datang duluan, siapa yang kemudian, dan kemudian. Dicatat. Tapi jenengan nggak perlu tanya nyatetnya pakai opo, pennya piye gitu ya. Jangankan pennya malaikat, terus papan tulisnya malaikat. Wong pennya orang sekarang ini itu belum diangen-angen oleh orang 40 tahun yang lalu gitu kan. Kok 40, 30 wes. Belum terbesit di akalnya orang 40 atau 30 tahun yang lalu. Itu sama-sama penanya manusia. Bagaimana dengan pena malaikat dengan papan tulis malaikat. Jadi nggak usah tanya nyatetnya bagaimana gitu. Ya dengan teknologinya Allah yang luar biasa gitu ya. Pasti itu ya dicatat malaikat itu, malaikat sangat-sangat canggih mencatatnya. Ya, kalau dulu nyatet di kertas, bahkan sebelum zaman kertas di sabak itu ya. Hari ini nyatet itu nggak di kertas ya. Nyatet itu di tempat tersendiri kayak begini buat ngetik, nyatet itu bisa kok ya. Nah, teknologinya Allah lebih dari itu. Jadi setiap hari Jumat, waktu Jumatan, maka di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat fal awal summal awal, al awal fal awal summal awal. Fa idza jalasal imam tawau as-suhufa. Ketika imam sudah duduk di mimbar, imam duduk di mimbar, muadzinnya azan itu kan khotibnya duduk itu, maka buku catatannya ditutup. Waja'u yastami'una dzikra, kemudian malaikat itu mendekat dan mendengarkan khutbahnya si khotib. Ya, ini hanya jalan wahyu dan iman. Jalan iman dan wahyu. Nggak bisa ini kemudian dibuktikan, diraba, ya, dipasang CCTV, kamera sing pirang ewu megapiksel gitu, terus malaikatnya terekam, nggak bisa. Gitu ya. Letaknya iman. Ini informasi dari Rasulullah SAW ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita iman ketika Rasul yang membawa berita itu. Jadi ada malaikat yang mencatat, kemudian setelah imam duduk di atas mimbar, catatannya ditutup. Jadi kalau jenengan datang Jumatan itu kok sudah di tengah-tengah khutbah nggak kecatat. Iya, nggak ada catatannya. Jadi besok ketika Diamul Mahsyar, jenengan ternyata Jumatan terus, tapi kok catatannya raono, menawa tekone telatan ya. Telatan. Telat terus, mungkin tekannya kan gitu ya. Maka tidak masuk catatan malaikat. Iso kosong ya. Nah umumnya cedak tekonen harus komat ya. Wah, nggak ada catatannya itu. Kemudian di hadis yang lain sama-sama dari Abu Hurairah, juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah." Barang siapa yang hari Jumat itu mandi sebagaimana mandi janabat, berarti mandi besar. Barang siapa yang hari Jumat itu mandi sebagaimana mandi janabat, berarti mandi besar. Sumaroha, maka kemudian berangkat Jumatan gasik, paling dulu gitu. Fakaan nama korroba badanatan, maka seolah-olah orang itu mendapatkan pahala berkorban unta. Berkorban unta. Meskipun
Musola Baitul Salam itu korbannya banyak, belum pernah tuh korban unta. Golek angel, Pak. Golek angel. Nah, nang Indonesia anane nang Bonbin. Nggih, nang bon binatang. Jangan-jangan nek sing nyembelih unta dianggap juga nang bon bin. Kalau beli di mana? Pasar untanya nggak ada sini ya. Lah itu kalau dengan Jumatan kok berangkat gasik, mandi dulu kemudian berangkat ternyata paling awal, ganjarannya sama dengan ganjaran berkorban unta. Wa man roha fi saati saniyah nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Tadi sudah, yang nomor 2 seperti apa? Faka'an nama koroba bakorotan seperti korban sapi. Berarti nilainya kan tinggi unta sama sapi ya. Kemudian waman roha fi saati salisah yang datang urutan ketiga, faka'an nama koroba kapsan akron seperti orang korban kambing gibas yang bertanduk. Ini nomor 3, seperti korban kambing gibas yang bertanduk. Waman roha fi sa'atir rabi'ah faka'an nama korobat dujajatan. Yang keempat, datang keempat seperti korban jagu ya. Maka sebagian ulama ada yang berdalil dengan hadis ini mengatakan korban itu tidak harus unta, sapi dan kambing, boleh jago gitu ya. Karena di sini Rasul mengatakan faka'an nama koroba dajajatan seperti korban jago. Bahkan waman roha fi saatil khomisah sing teko nomor 5 gitu ya. Kelima baru datang faka'an nama koroba baidotan seperti korban ndok. Korban telur. Jauh toh telur sama unta. Padahal hanya nomor 1 sama nomor 5. Masya Allah ya. Ini keutamaan kita berangkat Jumatan awal. Yang pahalanya ya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kharajal imam hadarat al malaikatu yastami'una dzikra, ketika khatib sudah naik mimbar, maka bukunya ditutup ya. Kemudian malaikat ikut mendengarkan khutbah ya. Jadi kalau kita mau pahalanya besar ya datang awal. Biasanya yang datang awal itu malah muadzine ya. Ada di tempat tertentu itu sing datang awal imame mbak khotibe ya, padahal yang paling baik itu khotib datangnya belakangan ya, supaya kebek dulu masjidnya, terus kebek baru imamnya datang naik mimbar kan gitu. Jadi nggak ada semuanya tercatat gitu. Kalau imamnya datang dulu kan terus nggak tercatat. Kasihan gitu ya. Tapi ya itu, saya khutbah di tempat-tempat itu kebanyakan naik mimbar itu baru 1 baris kok. Mun wis khutbah kedua gek rada akeh ngono. Mun wis komat kebek. Jadi dia enggak dicatat oleh malaikat itu ya. Ya. Dalam hadis Samurah bin Jundub, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qol uhdurud dzikra. Datanglah kalian untuk mendengarkan khutbah. Wadnu minal imam. Meskipun khutbahnya pakai speaker pengeras suara dari jauh ya kedengaran, tapi disuruh mendekat ke imam. Fa inna rajul la yazalu yataba'atuna hatta yuakhira fil jannati wa in dakhalaha. Karena orang yang Jumatan itu sukanya duduk di belakang, duduk di kejauhan sana, di serambi, pokoknya saya di sini aja lah, yang penting dengar dari sini. Apalagi kalau anak-anak itu malah kalau di Thayyibah itu di bawah sana tuh udah ngobrol gitu ya. Nah, ini kata Nabi, besok kalau ditakdirkan masuk surga itu masuknya paling keri. Ya. Kalau ditakdirkan masuk surganya paling belakang. Ya. Wa in dakolaha, meskipun dia masuk, tapi masuknya paling belakang. Tapi mungkin ada, ya belakang-belakang masuk. Ya. Belakang kan oman, orang oman kan terus. Nah. Masya Allah. Karena apalagi masuk surga ya. Masuk misalnya mau naik pesawat itu loh. Itu yang disuruh belakang pada nggak mau loh. Mau tumbur-tumburan antri itu ya karepe njaluk dhisik kabeh. Kamu belakang ra ya tetap mlebu tong kaya dinteni ngono ora gelem. Iya.
Ya, artinya bahwa masuk belakang itu ya termasuk kekurangan dari kemuliaan, ya. Tidak merupakan suatu hal yang didamba-dambakan, ya. Kemudian yang ketiga, al-masyu ilal jum'ah wa adamur rukub laha ila lihajatin. Bahwa berangkat Jumatan itu yang paling baik jalan kaki. Tidak berkendara. Meskipun berkendara ya sah. Tapi paling utama jalan kaki. Maka ketika tadi saya cerita di Masjidil Haram suruh jualan, terus mungkin pahalanya biar banyak gitu ya. Jalan, terus kalau sudah siang itu kan kalau dia berhenti di sana nggak bisa masuk. Kalau jalan terus kan, nah, nanti azan terus berhenti. Ya, jadi jalan kaki. Illa li hajatin, kecuali hajat. Artinya ketika masjidnya jauh gitu ya, baru berarti boleh berkendara gitu ya. Atau kurang sehat gitu. Tapi berjalan itu merupakan pahala tersendiri. Dalam hadis Aus bin Aus, Nabi SAW bersabda, man iktasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jum'ah, wa ghassala, kemudian bersuci, wa ghoda, kemudian pagi-pagi sudah persiapan berangkat, wabtakaro, kemudian berangkat, wa masya, dan jalan kaki, summa lam yarkab, tidak berkendara, wadana minal imam, kemudian mendekat imam, wa ansota, kemudian memperhatikan khutbahnya, walam yaling, dan tidak ngobrol sendiri. Kadang-kadang ada kalau anak-anak itu ngobrol sehingga ditanya tadi khutbah apa nggak dengar, sing nggak ngerti. Sing wong sepuh ya ditakoni nggak ngerti, mau khutbah ya apa mau khutbah. Mbah ngono. Ternyata orang ngobrol tapi tidur. Nyeneni cacah ngobrol tapi dia tidur, kan padha wae. Jadi tidak memperhatikan. Sehingga kadang ditanya itu nggak ngerti. Ada di cerita seseorang ya, Jumatan itu, berangkat Jumatan, sholat tahiyatul masjid. Habis sholat, nggak tahu, tiba-tiba hilang ingatan. Tiba-tiba sadar itu dibangunkan temannya, udah iqomat. Gitu. Dia ngamuk-ngamuk, iki aliran apa meneh, Jumatan orang nganggo khutbah barang. Padahal tadi pas azan mau khutbah itu dia sholat terus salam terus nggak tahu udah hilang akalnya ya. Ingat-ingat sudah komat, marah-marah kepada temannya. Karena lahu bikuli khotwatin amalu sunati siyamiha wa qiyamiha. Masya Allah. Satu langkahnya dengan catatan tadi mandi, wudhu, pagi-pagi, jalan kaki, mendekat imam, memperhatikan. Maka dalam satu langkahnya itu dihitung ibadah puasa dan ibadah qiyamul lail. Ya Allah, ya. Satu langkah itu loh. Terus kalau berlangkah-langkah terus berapa ya? Satu langkah loh itu ya. Satu langkah. Kalau Pak Budi dari sini melangkah sampai Thayyibah paling dekat itu berapa langkah? Pernah ngitung? Baik kendaraannya. Masya Allah kan langkah. Langkahnya kan luar biasa itu. Ya, Masya Allah ya. Satu langkah dihitung ibadah puasa dan ibadah qiyamul lail. Masya Allah, satu langkah itu. Dalam hadis Ubadah bin Rifa'ah ya. Qala, dia berkata, adrokani Abu Abbas wa ana dhahibun ilal jum'ah. Aku bertemu Abu Abbas ketika itu aku sedang berangkat Jumatan. Faqala, maka beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man igbarrat qadamah fi sabilillah harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang telapak kakinya berdebu karena berjalan dalam rangka ibadah, maka diharamkan masuk neraka. Jadi di situ menjadi dalil untuk jalan kaki. Jalan kaki itu kan blecok ya kenang blecokan, debu kenang debu kan. Jadi kakinya tuh gabul debu atau gabul tanah, maka diharamkan masuk neraka. Tapi gabul debu gabul tanah dalam rangka
berjalan ibadah, berjalan ibadah. Berarti itu juga termasuk Jumatan, tholabul ilmi dan juga yang lain. Yang keempat kemudian sholatu tahiyatil masjid qoblal julus. Dianjurkan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dianjurkan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sholat dulu, jangan duduk dulu. Dalam hadis Jabir dikatakan, dakhala rajulun yaumal jumu'ati wan nabiyyu yaktubu. Ada seorang pada saat Nabi khutbah itu dia datang langsung duduk mendengarkan Rasulullah SAW khutbah. Maka dalam khutbah Nabi mengatakan, as-sholaita, apakah kamu sudah sholat? Qala la. Si laki-laki menjawab, belum. Maka Nabi mengatakan, fasholli rakaatain, maka sholatlah kamu 2 rakaat. Disuruh sholat dulu. Maka di sini juga menjadi dalil bahwa sebetulnya khotib itulah yang paling berhak untuk memberikan peringatan kepada jamaahnya. Dan yang paling mandi gitu. Misalnya ini khutbah gitu. Terus kemudian sana ada yang ngantuk. Kiranya khotib yang bilang, pojok jangan ngantuk gitu. Kira-kira bangun enggak dia? Mesti bangun ya. Banyak donoleh itu kan terus bangun gitu ya. Yang sana itu jangan ngantuk gitu. Maka ketika anak rame itu harus khotibnya yang bilang, ayo anak-anak jangan rame, pasti diam gitu ya. Yang tidak boleh ngobrol itu antar jamaah. Antar jamaah. Kalau khotib sama makmumnya itu boleh interaksi, boleh. Mengingatkan apalagi kan. Jangan kemudian terus pidato tapi ternyata yang dipidato ini tutur semua. Ya. Nabi mengingatkan, ayo kamu sudah sholat belum? Dereng Rasul sholat. Disuruh sholat. Dalam riwayat yang lain namanya sahabat Sarik ya. Sahabat Sarik yang dia disuruh untuk sholat. Wa fil lafdhin kum farka rakaatain, rukuklah atau sholatlah kamu dengan sholat 2 rakaat ya. Wa fihi anau idza jalasa lam yusolli fayustahabu ayakuma liyusalliyahuma. Maka di sini juga menjadi dalil kalau jenengan ternyata lupa, datang tadi langsung duduk. Setelah imam berkhutbah ternyata jenengan ingat, aku belum sholat, maka dianjurkan sholat. Karena dengan hadis ini tadi, walau kanal imam yaktubu, ya, wa yukhaffifuhuma, walahu ayazida minat tanaful masya'a qabla khurujil imam inda jumhuril ulama. Jadi meringankan sholat meskipun imam sudah khutbah. Ya, ada juga yang mengatakan boleh menambah berapa rakaat pun tahiyatul masjid itu hingga imam naik mimbar. Jadi kalau jenengan datang kasih sholat, salam sholat lagi, salam sholat lagi, salam sholat lagi, boleh sampai imam naik ke atas mimbar. Kemudian summa yusolli maka tabalahu summa yunsatu idza takalamal imam illa ghafaralhu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra. Bahkan dalam suatu hadis barang siapa yang datang kemudian sholat, kemudian dia mendekat imam, memperhatikan, mendengarkan, tidak ngobrol, maka dosa 1 minggu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa 1 minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah, laisa lil jum'ah sunnatun qobliyah. Jumat itu enggak ada qobliyah. Menurut pendapat yang kuat tidak ada qobliyah. Yang ada tahiyatul masjid dan menambah sholat sampai imam datang. Tapi enggak ada qobliyah. Qobliyah itu kan yang dilakukan sesudah azan, ya, sebelum iqamat, ya. Jadi ketika azan kemudian jenengan sholat lagi, sholat apa qobliyah itu tidak ada. Faidan taha al-azan lam yajuz ayyakuma annas li sholatiha al-batatan. Jadi kalau jenengan sudah duduk di masjid dari tadi, ya, tadi sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian ada azan, maka setelah azan jenengan nggak boleh sholat lagi. Sholat qobliyah itu tidak ada. Ini hadza ashahu qaulail ulama. Termasuk dari 2 qaul ulama yang paling kuat. Termasuk
Yang berpendapat seperti itu adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan wa aksaru ashabihi, kebanyakan dari ashab Syafi'i. Khilafan lin Nawawi, yang berbeda hanya Imam An-Nawawi, ya. Wawal masyhur fi madhabi Ahmad, bahkan termasuk masyhur di kalangan madhab Imam Ahmad. Jadi tidak ada qobliyah Jum'ah, ya. Wa alaihi tadullu as-sunnah, karena ada hadis Rasulullah yang melatar belakangi itu, yaitu fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min baitihi, ya, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, fa idza raqyal mimbar, ketika naik mimbar, akhadha Bilal fi adzanil Jum'ah, maka Bilal terus azan Jum'ah, ya. Terus azan Jum'ah, fa idza akmalahu akhadha nabiyyu fil khutbah min ghairi faslin. Ketika Bilal selesai azan, maka Nabi langsung khutbah, enggak ada jeda, berarti di situ enggak ada sholat qobliyah. Kalau ada sholat qobliyah berarti habis Bilal azan kan Nabi sholat dulu qobliyah, tapi Nabi langsung khutbah, gitu, langsung khutbah. Berarti min ghairi faslin, tanpa terpisah. Wa kana ra'a ainin famata kanu yusalluna as-sunnah. Kemudian kalau mau sholat qobliyah di mana tempatnya? Wong Nabi langsung khutbah, ya. Ketika Bilal selesai azan, ya, Nabi khutbah. Ketika ada sholat qobliyah, kemudian misalnya orang-orang itu kemudian Bilal azan, selesai azan, kemudian satu masjid pada qobliyah semua, terus Nabi khutbah, lah ngutbahi sapa? Ya, kan gitu. Mau sholat semua kan itu, ya. Maka enggak ada qobliyah Jum'ah. Wa mimma yu'ayyidu hadza hadisu Ibnu Umar. Bahkan yang menguatkan tentang ini adalah hadisnya Ibnu Umar, yaitu riwayat hadis dari Ibnu Umar, ya, hadis dari Ibnu Umar di dalam Sunan Rawatib sana disebutkan, ya, bahwa sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sajdataini qabla dzuhri wa sajdataini ba'da dzuhri wa sajdataini ba'dal maghribi wa sajdataini ba'dal isya'i wa sajdataini ba'dal jum'ati. Jadi di teks ini aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qobliyah ba'diyah isya, dan 2 rakaat ba'diyah Jum'ah. Jum'ah ternyata di situ disebut tersendiri, tapi hanya ada ba'diyah. Artinya bahwa Jumat sama zuhur beda. Kalau zuhur ada qobliyah zuhur, tapi Jum'ah tidak ada qobliyah Jum'ah, ya, tidak ada qobliyah Jum'ah. Fahadzan nasun sharihun fi anal Jum'ah inda sahabah mustaqilatun binafsiha anid zuhri. Salat Jumat itu beda dengan sholat zuhur, terpisah. Fala malam yadhkur laha sunnah ila ba'daha ulima anahu la sunnata laha qoblaha. Di situ disebutkan hanya ada ba'diyah, berarti enggak ada qobliyah. Tapi hanya kalau di Indonesia pada umumnya itu Jumat itu azannya 2 kali, dan azan yang pertama sudah masuk waktu zuhur. Kalau kemarin saya lihat benar itu di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram, azannya 2 kali, tapi azan yang pertama itu belum masuk waktu zuhur, ya. Jadi azan yang pertama itu belum masuk waktu zuhur. Itu tepat sekali sebagaimana sunnah itu datang sekali, yaitu dari Utsman. Sunnah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan beristihad ketika jumlah jamaah semakin banyak, maka Utsman menyuruh untuk azan 2 kali. Azan yang pertama adalah azan sebelum masuk waktu zuhur agar orang persiapkan berangkat. Azan yang kedua adalah azan ketika khotib sudah naik mimbar, gitu. Nah, di kita memang azan yang pertamanya itu azan sudah masuk waktu zuhur, gitu, ya. Yang jadi pertanyaan ketika kemudian orang itu datang awal, gitu, ya. Datang awal, kemudian sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian ada azan pertama. Nah, habis azan terus sholat apa? Makanya memang sebagian dari kaum Syafi'iyah, tapi bukan dari Imam Asy-Syafi'i sendiri, ya, termasuk Imam An-Nawawi mengatakan ada sunnah qobliyah Jum'ah, ya, sunnah qobliyah
Jum'ah. Tapi sebetulnya pendapat yang kuat adalah yang tidak ada. Tapi ketika ada orang yang melakukan, mungkin dia mengikut kepada pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian yang keempat, ada mutahalluk awil ijma. Yang kelima ya. Yang kelima, ada mutahalluk awil istima lidarsi qoblal jum'ah. Tidak dianjurkan sebelum Jum'ah itu membuat halakoh-halakoh. Jadi menjelang Jumat itu sana 3 orang atau 4 orang buat halakoh, sana buat halakoh, entah halakoh apa, bahas apa gitu, sambil nunggu imam datang. Itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya zikir, datang, sholat, kemudian di situ zikir dan berdoa. Halakoh itu berarti kan kayak taklim begini, itu tidak dianjurkan ketika menjelang Jumat. Dalam hadis Umar bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW naha anisyira' wal bai' fil masjid. Nabi melarang jual beli di masjid. Wa antun sadda fihi ad-dhallah. Nabi melarang mengumumkan barang hilang di masjid. Ya, jangan diumumkan ya. Mung dapure sandal terus diumumkan nggo speaker nang masjid kan ya. Merendahkan masjidnya kan itu ya. Yang kehilangan sandal gitu ya. Kemudian wa ayyun sadafihi asyiru. Nabi juga melarang mengumandangkan syair atau syairan, singiran ya. Lelagon di masjid itu tidak dilarang gitu ya. Masjid buat lagu-lagu gitu ya. Tapi zaman sekarang kadang masjid itu buat nyanyi-nyanyi kadang-kadang ya. Wa naha anit tahalluk ya, mislu sholah yaumal jumu'ah. Dan Nabi melarang halakoh, ya, membuat halakoh ketika menjelang Jumat. Ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada at-tahalluk maknayan, memang tahalluk itu ada 2 makna, secara lughat dan secara istilah. Nah, halakoh secara bahasa maksudnya itu dia duduk-duduk bergerumbul di situ ya nggak apa-apa. Tapi secara istilah yang tidak boleh artinya mengadakan kayak halakoh-halakoh pembahasan ilmu, tapi menjelang Jumatan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi, karena menjelang Jumatan itu adalah waktu mustajabah, digunakan untuk zikir, mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang yang bersangkutan dengan makmum ketika sedang melaksanakan Jumat. Kemudian nanti akan dibahas tentang adzan Jum'ah dan juga akan dibahas pula tentang khutbah dan hukumnya khutbah insya Allah. Ya, persilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, nggak ada pertanyaan? Oke, monggo. Kalau nggak ada saya teruskan. Oke, monggo Pak. Nah, itu nanti akan ada di bab khutbah ya. Insya Allah ini nanti azan, kemudian ada pembahasan khutbah Jum'ah, hukumnya, tata caranya, insya Allah ya akan dibahas di waktu yang akan datang, insya Allah, supaya nanti terurut dengan tertib, insya Allah. Gitu ya. Yang lain ada pertanyaan? Monggo Pak. Itu yang ada tagnya itu di sholat id, Pak. Di sholat id. Di sholat Jumat saya kok belum melihat ya tag itu. Yang ada ya hanya berangkat dan pulangnya itu masih tetap dihitung ibadah. Langkahnya itu masih dihitung ibadah. Bahkan hatta yarji'ah. Tapi kemudian anjuran mengambil jalan lain itu yang ada tagnya di sholat id. Nah mungkin sebagian ulama mengkiaskannya, menyamakan, sama-sama pergi untuk sholat. Tapi yang jelas dalam sholat id itu supaya jadi rame kok. Ya, karena itu namanya hari raya gitu, supaya jadi rame. Mengambil jalan yang lain itu supaya tidak ada jalan yang sepi gitu ya. Ya. Jadi ilatnya seperti itu. Dan yang ada tagnya adalah
mengunjungi sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Tapi kenyataannya kita kalau Idul Adha itu mesti malah kesusu, mereka bar sholat secara Arab nyembelih sapi gitu ya, kok puter-puter sih ya kesuwen. Ya maka menyesuaikan. Jadi tag yang ada dalam sholat Id bukan di dalam sholat Jum'ah. Hanya kalau dalam sholat Jum'ah itu sama dengan sholat yang lain, jamaah ya, bahwa berangkat dan pulangnya itu masih dihitung sholat. Jadi pulang itu sebelum sampai rumah masih dihitung sebagai orang yang sholat. Meskipun sudah berjalan pulang. Itu Pak, wallahu a'lam. Nggih, monggo Pak. Ya, terima kasih ya. Sebetulnya ada masjid itu yang disebut masjid iktikaf, ada masjid yang disebut sebagai masjid jami. Masjid iktikaf itu yang masjid sah untuk iktikaf tapi belum memenuhi syarat untuk Jumatan. Nah, masjid jami adalah masjid yang memenuhi syarat untuk Jumatan. Lah, masjid yang memenuhi syarat untuk Jumatan adalah masjid yang masjid tersebut digunakan sholat jamaah 5 waktu gitu. Digunakan sholat jamaah 5 waktu. Lah memang sebagian ada kantor-kantor itu yang adanya jamaah itu hanya zuhur sama asar. Asar itu pun sudah sedikit itu ya. Karena pulangnya jam 5 atau setengah 5. Sehingga maghrib itu tidak ada, isya tidak ada, apalagi subuh gitu ya. Nah, maka ketika didirikan Jumatan di situ, maka ikhtilaf ulama, tapi kebanyakan ulama, aksarul ahlul ilmi mengatakan ya tidak boleh ya, karena belum memenuhi persyaratan sebagai Jumatan. Beda kalau sholat sunnah ya, misalnya sholat Id gitu ya, atau mungkin sholat gerhana gitu ya. Tapi kalau sholat Jum'ah harus di masjid jami yang digunakan sholat jamaah 5 waktu. Maka misalnya kantor-kantor yang sudah punya masjid dan dibuat Jumatan, ya harus subuhnya pun ada jamaah meskipun hanya satpam gitu. Karena kan kalau karyawan mesti subuh itu di rumah masing-masing, artinya di masjid kampungnya masing-masing gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang belum memenuhi syarat untuk Jumatan. Hanya mungkin kadang kantor itu sifatnya di dalam gitu. Sehingga memang orang luar nggak bisa sholat di situ. Sehingga yang sholat hanya karyawan, sehingga ketika karyawan nggak ada, akhirnya nggak ada sholat. Maka sebenarnya tidak layak digunakan untuk Jumatan gitu. Hanya mungkin kalau ada kantor yang lempet gitu, mungkin kalau mau Jumatan tempatnya jauh, ya jauh sekali. Kemudian kadang menggunakan kata-kata daripada nggak Jumatan gitu ya. Jadi ya harusnya kita harus memenuhi syarat, jangan daripada orang kok Jumatan piejal gitu. Jumatan bahaya. Maka sebenarnya harus dipenuhi dulu persyaratannya. Makanya dalam membuat masjid dalam kantor itu juga dipertimbangkan. Ini bisa nggak hidup enggak gitu ya. Masjidnya ini benar-benar masjid jami enggak gitu ya. Begitu Pak, wallahu a'lam. Nggih, monggo Pak. Iya, jadi misalnya tahu ilmunya itu memang gampang ya. Jadi sholatnya bukan sholat qobliyah. Meskipun dalil sholat antara dua adzan itu yang dimaksud antara adzan dan iqomat. Itu pun ketika Jumat itu sebetulnya kan ada perilaku yang berbeda gitu ya. Karena antara adzan dan iqomat itu di tengah-tengahnya ada khutbah. Ada khutbah. Hanya yang memberlakukan 2 kali adzan itu ya, 2 kali adzan berarti kita sholat di antara 2 adzan atau sunat mutlak. Atau kalau mau melakukan sholat qobliyah ya kita mengikuti fatwa pendapatnya Imam An-Nawawi ya. Meskipun pendapat yang kuat itu nggak ada, tapi ketika di suatu tempat kadang-kadang kita kejebak. Ternyata habis adzan yang pertama tuh satu masjid sholat semua ya. Nah, jenengan duduk sendiri ditamati wong akeh. Terus sholat apa ini? Sholat ora penak kan repot loh, masuk sholat ora penak jenengan gitu ya. Ya jenengan bisa sholat antara 2 adzan ya, bisa sholat qobliyah Jum'ah ikut fatwanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu Pak, wallahu a'lam. Sudah Isya?
Ada ada lagi? Masih 2 menit. Kalau buat pembahasan lagi kan terlalu pendek. Haram. Iya, memang ada beberapa kasus, kemudian ada beberapa penjelasannya. Saya pernah dulu di Masjid Islamic Center Bandung, pas ada daurah 9 hari dari Saudi. Kemudian yang khutbah di situ itu syekh dari Saudi. Saya jejer pemuda dari Bandung asli gitu. Jadi saya khutbah, saya dengarkan. Dia itu yang dengarkan terus memperhatikan loh. Ya, maksud terakhir itu saya mau ketawa sendiri. Jadi bilang bahasa Indonesia tapi Indonesia Bandung itu. Kalau diterjemahkan tuh gini. Kok khotibnya mukodimah terus ya? Kapan khutbahnya gitu. Kok khotibnya mukodimah terus, kapan khutbahnya? Padahal sudah mau selesai khutbah itu. Aku kalau dengar kayak orang guyu gitu. Oh ya Allah. Orang nggak paham itu jadi ngertinya mukodimah terus ya. Padahal sudah hampir selesai ya. Jadi memang benar kadang-kadang kita itu gimana ini ya. Makanya sebetulnya ibadah sholat sama ibadah khutbah itu beda. Wong khutbah itu hak termasuk urusan dengan hablum minan nas, bukan hablum minallah. Maka harus khutbah itu memberikan penjelasan yang bisa dipahami oleh makmumnya. Sehingga kita itu khutbah di mana gitu. Saya pernah dulu ketika ada masuk koran masjid yang disegel di daerah Ndelik. Ndelik itu jembatan besi, Pak. Jembatan besi belakang PLN sana itu, terus belok kiri, naik, terus kanan, turun. Ada kampung Ndelik namanya. Dulu tuh pernah masuk koran, masjid situ itu disegel gitu. Bener enggak toh? Nah, ternyata itu ya ontran-ontran saja. Tapi ke situ tuh ternyata di situ status sosial ke bawah. Orang yang orang sepuh-sepuh, orang desa-desa, orang pendidikan itu. Ternyata khutbahnya di situ bahasa Jawa dan Jawa ngoko. Nah, suatu saat saya datang lagi itu disuruh khutbah, tapi diminta harus dengan bahasa Jawa ngoko. Karena kalau dalam bahasa Indonesia nggak paham. Saya baru tahu di tengah-tengah kota Semarang ada orang yang tidak paham bahasa Indonesia ya. Maka saya kemudian khutbah dengan bahasa Jawa. Karena kalau tetap Indonesia mereka nggak tahu gitu ya. Itu yang Ndelik apa namanya ya. Ndelik tadi orang ngerti bahasa Indonesia gitu ya. Ya, terus kemudian suatu saat ketika kita pergi ke luar daerah, apalagi sampai luar negeri misalnya ya, di Mekah atau di Medina, itu kan khutbahnya mesti ya bahasa Mekah, bahasa Medina, nggak mungkin bahasa Indonesia ya. Nah, kemarin ketika khutbah di situ, ya saya jajar sama orang itu betul-betul memperhatikan banget gitu, dan nggak tek tenan. Tapi setelah selesai sampai hotel tak tanya, tadi khutbahnya paham nggak Mbah? Orang ngerti belas. Lah kita itu nggak tek temen ngono. Wis pokoke nggak tek kan ora ngerti jare. Sithik wae jujur, mau khutbah sing awal tekan akhir ki ngomong bab apa siji Mbah. Wis ora ono sing ngerti belas ngono ya. Ya, ini memang suatu permasalahan gitu ya. Hanya ketika seperti itu yang masuk ke dalam kategori udzur gitu ya. Udzur gitu. Hanya ketika harian itu ya kita tetap mendengarkan khutbah di mana khutbah itu dipahami gitu ya. Nah kalau sudah pergi keluar atau apa kan namanya suatu yang udzur gitu ya. Suatu yang udzur. Makanya Rasulullah mengatakan sampaikanlah kepada manusia itu yang dipahami oleh kaum itu ya. Dengan menggunakan bahasa kaum itu. Sehingga ketika di Indonesia ya bahasa Indonesia, di Jawa ya bahasa Jawa ya. Karena
nanti kemudian kaum itu tidak akan paham dengan bahasa lain. Sehingga ketika pergi yang seperti itu ya, jadi kategori uzur yang mungkin pada saat dulu itu, pada zaman Nabi ya belum kepikiran. Ada orang Arab yang kemudian kemana, orang sini kemana gitu ya. Nah, tapi Nabi sudah memberikan solusi. Jadi kalau khutbah dengan bahasa kaumnya gitu. Nah, ketika ke Mekah ya uzur lah gitu ya. Nah, sekarang pemerintah itu sudah termasuk pemerintah Arab Saudi itu memberikan fasilitas yang luar biasa. Pakai handset, kemudian pakai HP kayak gini dimasukkan ke radio, ada channelnya khusus, sana bahasa Arab, keluarnya bahasa Indonesia. Tapi kan ya tidak semua orang kalau sepuh-sepuh terus paham gitu ya. Harus HP kadang orang duwe gitu ya. Nah, jadi kalau yang paham itu ada di pintu berapa itu ada yang membagi-bagi handset itu. Masukkan situ, masuk ke radio, kemudian keluarnya bahasa Indonesia. Saya pernah mencoba, iya benar ya, keluarnya bahasa Indonesia, ada yang menerjemah langsung itu ya. Ya. Tapi ya kalau paham bahasa Arab akan menjadi lebih enak kalau bahasa Arab itu kemudian didengarkan apa adanya. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.